jual belinya sudah dilakukan, sudah lama, baru pakai kwitansi, belum pakai akta jual beli, udah lama, mungkin udah sekitar 10 tahun. Kemudian yang penjualnya sudah meninggal, yang pembeli sudah meninggal. Nah ini anak-anaknya kan pengen dapat waris nih. Iya, betul. Nah sementara dia lihat di sertifikat itu masih atas nama penjual. Nah gimana coba kalau ada yang begitu? Nah itu repot juga tuh. Nah, sebagai pembeli kayaknya repot itu. Nah, karena dia nggak punya bukti. Sedangkan dia udah pernah beli ya. Dia sudah pernah beli. Buktinya apa? Buktinya apa? Nah, kwitansi. Kalau kwitansi ada saksinya, kalau nggak ada repot juga. Repot juga. Kalau ada saksinya, jangan-jangan saksinya juga meninggal juga. Iya, nah itu yang repot lagi tuh Pak, saksi meninggal. Bingung tuh. Jangan sampai meninggal itu saksi, jangan. Masa orang jangan meninggal emang bisa ditahan. Jangan sampai saksi bilangin. Makanya nggak mencari saksi yang muda, jangan yang tua. Nah, kalau terlalu muda juga nggak bisa kan, ada syaratnya saksi. Oh iya, ada syaratnya juga. Ada. Umur berapa gitu? Iya kan udah dewasa, itu semua cakap hukum lah. Oh gitu. Ya kalau saksinya anak SD umur 10 tahun, nah gimana itu? Nah baru tahu saya tentang saksi nih. Ada saksi juga, Jadi masalah yang tadi itu, jadi bagaimana untuk permasalahan seperti tadi itu? Yang menjual sudah meninggal, yang beli sudah meninggal. Nah jadi seperti apa gimana itu? Itu kan repot itu kalau tidak segera diatasi. Jadi kalau dibiarkan berlarut-larut, karena apa? Karena data yang ada di kantor pertanahan masih tercantum atas nama si penjual. Karena nggak ada laporannya. Jadi di data itu masih atas nama penjual. Padahal sebetulnya di lapangan sama orang tersebut sudah dijual kan? Iya. Cuma tidak dilaporkan, tidak ada juga akta jual belinya. Nah kalau terjadi seperti itu, maka ya mau tidak mau kita harus turun lagi nih prosesnya, mundur ke belakang. Karena prosesnya perlu waris, berarti dari si penjual, karena namanya kan masih nama penjual ya, yang almarhum itu. Berarti almarhum itu memiliki tanah tersebut dengan sertifikat, turun dulu waris. Jadi waris dulu ke anak-anaknya dulu. Suratnya, kita bikin suratnya gitu. Iya, prosesnya. Karena yang masih hidup itu kan anak-anaknya. Iya, anak cucu lah. Iya, pokoknya ke ahli warisnya turun. Nah, ketika sudah turun ke para ahli waris, nah kemudian ahli warisnya itu barulah nanti menjual ke ahli waris lagi, ahli waris yang ada di keluarga pembeli gitu ya. Prosesnya ahli waris ketemu ahli waris gitu. Ahli waris ketemu ahli waris. Nih ahli warisnya kan sudah dapat, misalkan yang meninggal itu si A lah gitu ya. Kemudian turun dulu ke warisnya. Warisnya ada 3 orang misalkan B, C dan D. Udah balik namanya kan nanti ke waris dulu nih, turun atas nama bersama nih. A, B, C, D kan. A yang meninggal, B, C, D ini anak-anaknya. Ya. Jadi turun waris dulu ke B, C, D ini, bisa atas nama 1 orang atau semuanya. Nah nanti mengatasnamakan dari 3 orang ini nanti bisa membuat akta jual beli dengan anak dari si pembeli yang udah meninggal juga nih. Misalkan si G nih ya meninggal kan. Nah anaknya ada H dan I. Nah antara H dan I dengan tadi yang turunan yang C, ya B, C, D ini. Transaksi lah di situ jual beli, buat akta jual beli, maka barulah proses dari ahli waris ini ke ahli waris secara bersama dulu, bersama-sama. Nah nanti yang tadi anaknya dari G itu ya GH itu kan, nah mereka baru diatur haknya. Jadi kan agak berat ya prosesnya, agak ribet. Terus bagaimana dengan pajaknya? Kan dulu belum bayar pajak karena masih kwitansi. Kwitansi kan nggak ada pajaknya. Ya pada saat ini buat akta jual beli, nah di situ ada pajak-pajaknya tuh. PPH, PPHTB-nya. Nanti terhitung di situ. Terhitung, nanti ada hitung-hitungannya lah. Sekian tahunnya gitu ya. Pada saat yang transaksinya itu. Misalkan transaksinya di bulan sekarang, tahun sekarang ya itu hitungannya. Bukan transaksi yang 10 tahun yang lalu. Oh itu enggak. Iya harganya ya harga yang sekarang, pajaknya itu dihitung sekarang. Karena yang dulu kan memang hanya kwitansi saja. Belum ada kekuatan hukum. Makanya itu betapa pentingnya buat akta jual beli segera. Walaupun tadi yang 30 meter gitu, supaya tuh nanti kalau kejadian seperti yang kasusnya ini panjang. Kalau misalnya bapak ini mati ya.
Nanti kan kalau keturunannya gimana? Ada saksi masih muda. Kayak saksi mati. Ya, yang meninggal kan nggak muda, nggak tua. Iya. Ya, siapa yang kan bukan karena usia yang harusnya meninggal, maka ada yang muda, ada yang tua. Berarti intinya harus disegerakan. Harus disegerakan kalau proses seperti itu. Nah, mau tanya lagi nih tentang tadi itu masalah GHI ya atau dengan BCD. Nah, ini dengan jadi yang ABCD ini atau yang GHI ini kan melibatkan orang banyak sebenarnya nih. Iya. Ahli waris dulu kan sebenarnya. Nah, ini dia wajib kompak apa gimana ya tiga ini? Terserah gitu. Nah, itu kasus lagi kan. Iya, permasalahan lagi biasanya. Permasalahan lagi kalau kompak. Iya. Ya, kalau nggak kompak, Nah, itu pada delit dan pikirannya tuh. Nggak setuju Namun, lah. kalau orang katanya lu ngurusin dewek kan. Giliran dikasih duit mau enak. Nanti begitu kan bahasanya gitu ya. si A punya anak B, C, D, Iya. A meninggal. Yang B, C, D ini ya kalau baik semua. Iya, Oke. iya. Nah, itu. Tapi yang B, C, D-nya, saya nggak tahu, waktu itu kan saya masih kecil. Iya. Jadi kan Iya, itu iya. kejadian 10 tahun yang lalu misalkan. Dia Iya. waktu itu masih SD. Saya nggak tahu. Ada yang sudah tahu. Di situ biasa jadi masalah juga tuh kalau nggak kompak. Kan kasihan yang membeli ini. Kadang-kadang nih yang B, C, D, si B-nya baik, C-nya baik, D-nya minta bayaran mahal. Nah, itu Nggak mau tanda tangan dah. nggak mau tanda tangan, ya mau nggak mau emang harus tanda tangan semua dulu. Repot juga ya. Nah, itu. Jadi masalah tangan tuh yang berbeda dengan kita jual beli, seperti jual beli minuman. Terus si GHI juga begitu juga ya Bang ya, kayak gitu Nah, juga. kalau Ya. GHI mah seneng biasanya, Nah. kan dia nerima kan. Nah, karena dia udah berat beli, Nah. terus urusannya beres, jadi dia senang. Dia seneng, dia pasti pusing dengan pajaknya. Iya. Nah, Bayar pajak, siapa yang bayar pajak nih? iya, iya. Si pembeli itu ya. Ya, kan ada PPH berarti kan si penjual. Kemudian BPHTB pembeli. Nah, kalau yang jualnya nggak mau bayar, Iya. orang dulu. Nah, hal seperti ini tuh rumit ini. Iya. Makanya segera supaya nanti tidak bermasalah di kemudian hari ketika membeli tanah, buatlah segera jual belinya kejadian seperti itu walaupun hanya 30 meter. Nah, Jangan dianggap enteng lah ya. Jangan yang enteng. Iya. Ribut sengketa, kalau selesai, kalau enggak keluar peralatan dapur. Iya. ada Repot. Ribut. Lubang pancing ada kita. Udah. Lubang pancing begitu ada kita. Perang bahasa gitu ya. Itu. Oh, gitu ya. Jadi masalah surat-surat itu jangan pernah lu remehkan gitu ya.